Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Zaki Mubarak, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi Ekonomi Syariah. Dengan nomor NPM 1909043. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan memaparkan sedikit mengenai studi kawasan Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai ke Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang, dan kerajaan-kerajaan dan wilayah itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad ke-7 dan ke-8, jalur Selat Malaka sudah ramai oleh para pedagang muslim. Data ini diperkuat dengan berita Cina zaman dinasti Tang yang dapat memberikan gambaran bahwa ketika itu telah ada masyarakat muslim di Kanfu atau Kanton dan daerah Sumatera. Diperkirakan terjalinnya perdagangan yang bersifat internasional ketika itu juga sebagai akibat kegiatan kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Timur dengan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat, dan tentunya kerajaan Sriwijaya sendiri di wilayah Asia Tenggara. Keberadaan pedagang-pedagang di Asia Tenggara ketika itu mungkin belum memberikan pengaruh pada kerajaan-kerajaan yang ada. Setelah pecahnya pemberontakan petani Cina Selatan terhadap Kaisar Hitung tahun 878 sampai 889 Masehi yang menyebabkan banyak orang Islam dibunuh, maka mulailah mereka mencari perlindungan ke Kedah. Hal ini berarti orang Islam telah mulai melakukan politik yang tentunya banyak membawa akibat pada kerajaan di Asia Tenggara dan Cina. Terdapat beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Asia Tenggara ini. Mulai dari teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari bangsa Arab, kemudian ada dari bangsa Cina, dan dari India. Untuk teori yang pertama, itu dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya, Islam datang dari Arab melalui jalur perdagangan. Buktinya adalah catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Teori kedatangan yang selanjutnya adalah teori kedatangan Islam dari Cina, dikemukakan oleh Heredia dan Fatimi. Menurutnya, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab, hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina di Kanton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina ini yaitu pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan, Pahang, Malaysia. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Malaka, dan Jawa yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari arsitektur Cina. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India, dikemukakan oleh Sonok Hugronje. Menurutnya, Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu terdapat batu marmar pada batu nisan mempunyai ciri buatan India.
Contohnya adalah di batu nisan Raja Malik Pasai. Kemudian ada beberapa teori mengenai jalur-jalur datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mullah-mullah atau para ahli keagamaan dari luar, sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Dan karenanya anak-anak Muslim itu menjadi orang Jawa dan orang kaya. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Bukan karena hanya faktor politik yang menyebabkan mereka masuk Islam, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang Muslim tersebut. Perkembangan selanjutnya, mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat mereka tinggal. Kemudian ada di saluran kedua adalah saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri-istri dari saudagar tersebut. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung atau daerah-daerah dan kerajaan Muslim dalam perkembangan berikutnya. Ada pula wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Kemudian yang ketiga ada saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia, para pra-Islam itu adalah Hamzah Pansuri di Aceh, Syekh Lembah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Saluran pendidikan yang keempat adalah saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. Kiai-kiai dan ulama di pesantren atau pondok itu calon ulama atau guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, maka mereka langsung menyebarkan apa yang mereka dapat dari pesantren kepada masyarakat di kampungnya masing-masing. Kemudian ada saluran kesenian. Saluran ini paling dikenal adalah pertunjukan wayang di Jawa. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat sebagai syarat untuk menonton pertunjukannya. Kemudian cerita-cerita yang beliau pentaskan itu
dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita-cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kemudian diajarkan pula akidah tauhid dari ajaran Islam. Kemudian ada saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu menjadi masuk Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.